Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti dari Program Studi PG PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan nomor induk mahasiswa yaitu 06141282126025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada salah satu TK yang berada di Desa Prambatan, yaitu TK atau KB Nurul Islam. TK Nurul Islam itu terletak atau berada di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Indonesia, dan berdiri pada tahun 2021. Jadi TK ini baru berdiri 2 tahun yang lalu dan itu masih sangat muda untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan PAUD. Dan juga TK ini didirikan oleh Ibu Mardiana SPD dengan kepala sekolah yaitu Rafikan Handapi dan juga 3 orang pengajar. TK Nurul Islam ini berada di bekas bangunan warga yaitu rumah dengan persegi panjang yang mana kantor atau ruang guru dan ruang belajar itu digabung menjadi satu. Dan tempat bermain siswa itu berada di samping bangunan, yang mana di sana terdapat beberapa permainan untuk anak-anak, yaitu perosotan, ayunan, dan jungkit-jungkit. Sangat mengutamakan prinsip-prinsip yang islami, seperti pada kegiatan pembukaan, anak-anak akan diminta membacakan beberapa surah pendek dan doa-doa, seperti Al-Fatihah dan Anas, dan doa kedua orang tua, doa belajar, dan doa masuk dan keluar WC. Dan juga pada kegiatan pembelajaran, yaitu anak akan ditanya tentang pembelajaran yang kemarin, lalu anak diminta mengumpulkan tugas rumah. Selanjutnya, pada kegiatan inti, anak akan diajarkan melalui metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Setelah dilakukannya observasi pada TK Nurul Islam itu dapat dilihat beberapa problematika. Yang pertama itu terdapat pada sarana prasarana, yang mana sudah diketahui bahwa sekolah tersebut itu masih berada di bekas bangunan warga atau belum memiliki gedung sendiri. Problematika yang kedua itu terdapat pada kualifikasi pendidik yang belum sesuai dengan bidangnya, yang mana 3 pengajar di TK Nurul Islam ini masih tamatan SMA dan belum terlalu memahami cara-cara menstimulasi 6 aspek perkembangan pada anak. Adapun problematika yang ketiga yang terdapat di TK Nurul Islam ini yaitu terdapat pada metode pembelajaran yang diterapkan pada TK tersebut belum sesuai dengan karakteristik anak usia dini, yang mana metode yang diterapkan itu hanya 3 metode, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Padahal banyak sekali metode-metode yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bisa diterapkan di PAUD, salah satunya seperti demonstrasi, metode bercerita, dan metode bermain sambil belajar, yang mana bermain ini sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini, karena dunia anak itu adalah bermain. Dan bahkan di sekolah tersebut sudah menerapkan metode dikte, yang mana itu sangat tidak sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Dan selanjutnya itu problematika yang keempat, yaitu menurut saya kurang tegasnya peraturan di TK tersebut, yang mana setelah diobservasi atau saat melakukan observasi, siswa yang datang mengikuti pembelajaran itu hanya 50% dari jumlah keseluruhan siswa, yaitu hanya 7 orang siswa yang hadir mengikuti pembelajaran. Saran saya untuk sekolah tersebut mempertegas peraturan di sekolah, misalnya memberikan sanksi apabila orang tua tidak mengirimkan surat izin atas ketidakhadiran anaknya. Adapun problematika yang terakhir yaitu terdapat pada dekorasi ruang belajar yang kurang menarik, yang mana di sana hanya terdapat beberapa tempelan gambar dan juga gantungan bola-bola atau bola-bola yang digantung. Adapun proyek yang bisa diterapkan di TK Nurul Islam yaitu yang pertama, memberikan arahan kepada para pendidik di TK tersebut mengenai metode yang diterapkan di sana, yang mana itu belum cukup atau belum sesuai dengan karakteristik anak usia dini.
Jadi kita bisa memberikan penjelasan bahwasanya banyak sekali metode yang bisa diterapkan untuk pembelajaran anak. Salah satunya seperti metode demonstrasi, cerita, dan metode bermain. Dan juga untuk mengurangi rasa bosan anak setelah melakukan pembelajaran yang monoton dan ruang kelas yang kurang menarik, kita juga bisa menerapkan metode sentral sehingga anak akan memilih sendiri minat dan bakatnya. Jadi anak tidak akan merasa bosan. Proyek yang kedua atau yang terakhir itu adalah mendekor ulang ruang kelas anak atau ruang belajar. Seperti kita bisa membuat pohon-pohon pintar dari kertas origami. Seperti contoh berikut, itu sangat berfungsi atau sangat bermanfaat untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif anak. Baiklah, itulah hasil observasi dan proyek yang saya lakukan di TK Nurul Islam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.